Selamat malam, salam sehat untuk semua sahabat Rema. Tuhan Yesus memberkati kita. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Daripadanya keselamatanku, dan nas terambil dari kitab Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud pada masa-masa getir di hidupnya. Ia tengah melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam pelarian ini, ia merasa takut, terancam, dan pastinya sedih karena Absalom adalah putra Daud yang sangat ia sayangi. Persoalan yang menimpa Daud tidak hanya Absalom seorang diri, tetapi bersama dengan kumpulan orang yang bersepakat untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Dan hal ini adalah tindakan pengkhianatan terhadap sebuah janji kesetiaan pada raja dan kerajaan. Dan bahkan itu adalah pemberontakan terhadap Allah yang memiliki kedaulatan tertinggi atas semua pemerintahan di dunia ini. Sebagai pewaris tahta dari satu pemerintahan yang berbasis kerajaan, sebenarnya hanya memerlukan kesabaran dan tinggal menunggu waktunya tiba sampai pada suksesi kepemimpinan itu dapat berlangsung dengan baik. Tetapi yang dilakukan oleh Absalom bukan hanya mengusir keluar dari istana, tetapi melakukan pengejaran di mana mungkin ujungnya adalah penangkapan dan bahkan pembunuhan. Dan bagi Daud, hal ini bukan hanya turun tahta, tetapi keluar istana, bahkan ada dalam pelarian yang memastikan bahwa nyawanya sedang terancam. Sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini memberi kesadaran kepada kita bahwa kekayaan, kekuasaan, kenyamanan, semua itu memiliki keterbatasan dan tidak selayaknya menjadi pegangan dalam perjalanan hidup kita. Semua apa yang ada di luar kita itu bisa goyah dan bahkan menggoyahkan kehidupan kita. Karena itu tidak layak untuk menjadi pegangan, bahkan panduan untuk masa depan kehidupan setiap kita. Paling tidak kita belajar beberapa poin dari respon Daud. Yang pertama, bahwa dalam kedekatan dia dengan Tuhan memungkinkan ia untuk terbuka menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah di mana dia memiliki pengenalan sehingga ia memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan tidak hanya tahu tetapi memiliki kedaulatan untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Yang berikutnya adalah bahwa Daud memiliki keberserahan penuh bahwa Tuhan sanggup memberikan solusi dan jalan terbaik dalam kehidupannya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk apapun persoalan pergumulan kita, mari kita dekat dengan Tuhan, mari kita semakin mengenal Dia, dan juga memiliki keberserahan dan bahkan menjadi kesaksian dari pengalaman perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tidak hanya persoalan yang menimpa kehidupan kita, tetapi bagaimana kita belajar respon terhadap persoalan itu membawa kita kepada satu kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesadaran yang pertama tentang apa yang mungkin goyah di luar dan bahkan dapat menggoyahkan kehidupan kami. Tapi kami boleh lari kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan bahkan daripadamu itu datang keselamatan yang membawa kemenangan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.